Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi nih dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng menarik yang berjudul Landak versus Beruang. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama. Semenjak kematian si Raja Hutan, di wilayah hutan ini tidak ada lagi sosok pemimpin yang pantas untuk menggantikan kedudukannya. Dan sejak kehilangan pemimpinnya, maka kehidupan di hutan jadi tidak karuan. Hewan-hewan bertindak semaunya sendiri. Hewan yang kuat menindas yang lemah, dan hewan yang lemah menjadi sengsara. Seluruh makanan yang ada di hutan saling diperebutkan. Banyak hewan-hewan yang merasa kuat menguasai sumber makanan. Padahal saat si Raja Hutan memimpin mereka, sumber makanan tidak ada yang diperebutkan. Semua makanan adalah milik bersama. Ketidakadilan hidup di hutan itulah yang membuat hewan-hewan kecil dan lemah semakin tidak berdaya. Beruang adalah salah satu penguasa di hutan itu. Karena tubuhnya yang sangat besar, hewan yang kuat semakin serakah dan sombong. Sedangkan hewan yang lemah semakin tersisihkan dan menjadi tidak berdaya. Wah, ini tidak adil, protes si monyet kepada kawan-kawannya. Pokoknya kita harus mengadakan reformasi, memilih pemimpin yang baru, seru hewan-hewan kecil lainnya. Setuju, reformasi kepemimpinan harus segera dijalankan sebelum yang lemah semakin menderita hidupnya. Tapi siapa yang berani melawan kekuatan si beruang yang kuat, rakus terhadap makanan dan sombong itu? Kata si tupai. Maka sejak siang itu diumumkanlah bahwa hutan akan mencari pemimpin yang baru. Tidak terkecuali siapapun yang menghuni hutan boleh mencalonkan dirinya. Tetapi ternyata tidak ada hewan-hewan yang berani mencalonkan diri sebagai pemimpin untuk melawan kekuatan si beruang, kecuali ya si beruang itu sendiri. Hal ini tentu membuat seluruh hewan merasa cemas karena si beruang sering bertindak curang. Ia selalu rakus terhadap makanan dan sering bertindak tidak adil kepada mereka. Si beruang merasa besar kepala karena tidak ada yang bisa menandingi kekuatan tubuhnya. Ayo, siapa lagi yang bisa menandingi kekuatanku? Kini kalian tidak akan mendapatkan kenikmatan makanan di hutan ini lagi, sebab semua menjadi kekuasaanku, kata beruang sambil melahap makanan yang dibawanya. Semua hewan membisu. Tidak ada yang berani berkomentar. Mereka cuma bisa menggerutu bahwa si beruang tidak layak menjadi pemimpin mereka karena sikapnya yang rakus dan sombong itu. Namun, di saat kegundahan hewan memuncak, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suatu teriakan yang melengking di tengah arena. Aku mencalonkan diri menjadi pemimpin. Aku siap melawan kesombongan si beruang. Dan seketika seluruh hewan merasa senang karena ada hewan lain yang berani mencalonkan diri menjadi pemimpin untuk melawan keperkasaan si beruang. Tetapi setelah melihat bahwa yang mencalonkan diri adalah hewan bertubuh botak, kecil, dan tidak sekuat si beruang, membuat kegembiraan mereka pudar seketika. Ya, itu adalah landak. Mana mungkin si landak yang kecil, botak, dan lemah seperti itu mampu melawan kekuatan si beruang?
menggerutu hewan-hewan itu. Apakah kalian sudah gila? Mana mungkin hewan sekecil ini bisa menandingi kekuatanku? Hei, urungkanlah niatmu untuk melawanku sebelum tubuhmu kulumat dengan kekuatanku. Kata si beruang makin menunjukkan kesombongannya. Si landak hanya bisa tersenyum, lalu berkata, Maaf Pak Beruang, janganlah kekuatan tubuhmu membuatmu menjadi sombong dan takabur. Janganlah kekuatan tubuhmu menjadikanmu sok kuasa, sok jagoan, sok menang sendiri, sehingga membuat si lemah semakin tidak berdaya. Awas Pak Beruang, sikap ketidakadilanmu terhadap hewan-hewan yang lemah nanti akan menjatuhkan kewibawaan dan kesombonganmu. jelas landak yang kecil itu. Wah, kamu si kecil tahu apa? Kata beruang sambil terus melahap makanan di hadapannya, sehingga perutnya semakin buncit dan kekenyangan. Tapi kini aku akan melawanmu Beruang. Kata si landak. Sudahlah, urungkan saja niatmu. Ayo sana pergi ke teman-temanmu, bocah kecil. Bentak si beruang. Tapi tekadku sudah bulat mau melawan keangkuhan dan kesombonganmu itu Beruang. Kata landak semakin meyakinkan diri. Si beruang yang malas juga melayani ocehan si landak. Apalagi kini ia mulai merasa kantuk karena perutnya kekenyangan sehabis melahap puluh-puluhan buah yang dibawanya. Namun, mendengar tantangan si landak yang terus-menerus itu membuat si beruang penasaran dan akhirnya membuka matanya yang hampir terpejam itu. Dan betapa kagetnya si beruang karena melihat tubuh si landak yang sebelumnya botak kini sudah dipenuhi oleh duri-duri yang tajam. Hal ini mengingatkan dia sewaktu tubuhnya kesakitan karena kejatuhan buah durian saat akan mencelakai si monyet. Wah, kalau melawan hewan yang penuh duri begini, lebih baik aku lari saja deh daripada tubuhku sakit semua. Kabur! Teriak si beruang. Biarlah aku tidak jadi penguasa hutan, asalkan tubuhku tidak kesakitan semua. Kata si beruang sambil lari tunggang langgang sebelum bertanding dengan si landak yang tubuhnya dipenuhi duri. Si beruang berlari menuju sebuah pohon dan dengan sekali loncat, ia telah bertengger di sebuah batang pohon yang agak tinggi agar si landak tidak bisa menyakitinya. Melihat si beruang lari tunggang langgang sebelum pertandingan, membuat semua hewan-hewan bersorak. Hore, hore, hore. Si sombong akhirnya dapat dikalahkan. Hidup si landak, hidup si landak. Si landak sekarang menjadi pemimpin kita. Setuju. Si landak yang bijaksana layak jadi pemimpin kita. Teriak semua hewan kegirangan. Sementara si landak cuma bisa tersenyum melihat kegembiraan hewan hutan sambil melihat si beruang yang masih nongkrong di dahan pohon akibat ketakutan terhadap perbuatannya sendiri. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dongeng tentang landak versus beruang. Pesan moral dari cerita ini yaitu tidak ada gunanya mengagung-agungkan kekuatan diri sendiri yang berdampak merugikan orang lain. Selain itu, dengan merasa diri kita paling berkuasa dan sombong, tentunya akan membuat kita tidak disukai oleh yang lain. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dongeng untuk kali ini. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa bertemu pada video-video yang akan datang. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.